Halo, halo, halo. Halo teman-teman. Kembali lagi Ruang Ngobrol. Ruang Ngobrol. Nah, ini aku sama Jojo tuh sebelum ini kami lebih tepatnya aku sebagai pembicara, Jojo sebagai penonton peserta gitu. Jadi ini acaranya APIK ya, APIK. Aliansi Pekerja Komik. Untuk Apik Speak yang volume kedua. Volume pertamanya ada di Komipara. Komipara. Jojo menjadi moderator. Itu bahas soal distribusi alternatif komik Ya. lokal. Ya, bukan distribusi komik alternatif. Ya, distribusi alternatif. Distribusi alternatif komik. Bukan distribusi komik alternatif. Iya. Nah, gitu. Karena pengobatan ada alternatif. Oke. Gitu. Nah, yang kedua ini tentang apa dan bagaimana apa ya istilahnya mereview komik Indonesia gitu. Nah, aku menjadi pembicara salah satunya, terus ada lagi Mas Tera Bajragosa, selaku dosen dan praktisi ya. Dan ada Mas Langkah sebagai PIC dari baca komik lokal Jogja gitu. Jadi dari sudut pembaca ya. Pembaca itu. Oke, ini nanti habis ini langsung aja kita cek tentang apa diskusi di panel ya, yang berlangsung kemarin ya. Betul, tentunya ada apa perbedaan pendapat ya antara pembicara gitu dan yang nggak apa-apa juga gitu. Dan Mbak Zulfa dari Apik sebagai moderator kemarin. Gitu. Sebelum sebelum diskusinya berlangsung dibuka dulu sama Mas Matohak sebagai ketua Apik gitu. Nanti mungkin akan ada ini Jo, konten ngobrolnya sama Mato nanti aku gitu. Oke, kita langsung cek di sini. Jadi pertama mungkin saya mau nanya nih, karena jadi Pak Tera, Mas Langkah dan Mas Bagas mungkin punya pendapat yang masing-masing beda ya. Jadi masing-masing dulu saya mau tanya pendapatnya, sebenarnya apa sih review komik itu? Misalnya elemen-elemen apa sih dalam review komik? Itu pertanyaan pertama terus untuk kita. Iya, makasih Mbak Zulfa. Halo teman-teman semua. Elemen mereview komik itu sebenarnya kan kalau kita sebagai pembaca sebenarnya sih nggak ada pakem ya, nggak ada pattern tertentu, nggak ada kekhususan gitu loh bahwa apanya sih yang harus disampaikan. Kalau buat di ruang ngobrol sih lebih ke arah impresi ya. Setelah baca itu apa yang ditangkep gitu, terus kita punya pemikiran apa terhadap komiknya itu sendiri. Kalau soal produknya, kalau aku pribadi, jadi ruang ngobrol itu kalau nge-review komik, terutama komik lokal itu kita nggak sama sekali nggak sering untuk ngebahas produknya. Jadi fisiknya gitu, karena kan lebih banyak indie ya, lebih banyak jumlahnya yang indie atau self publish daripada yang major label gitu, katakanlah yang dari penerbit besar. Kalau yang penerbit besar itu lebih detail lagi, dari situ typo-nya benar-benar dicermati sama dia kayak gitu, benar-benar dibilang nggak oke sama dia gitu. Warna, cover segala macam tuh akan lebih dicermatin. Tapi kalau yang indie itu ruang toleransinya lebih luas, tapi lebih ke arah kalau di ruang ngobrol tuh lebih ke arah ke masing-masing reviewer gitu. Kayak kontributornya kan di sini ada aku, ada Mas Jojo ini, terus ada Mas Faisal di belakang itu. Kami itu lebih bicara tentang spektrum komik indie, komik lokal, komik Indonesia yang sesuai spektrum kami gitu. Jadi misalnya aku bacaannya shonen, action, fighting, demit-demitan gitu. Terus kalau Jojo mungkin lebih ke arah slice of life, drama, terus kayak ya misteri bisa juga gitu. Nah itu bergeraknya ke arah sana. Jadi fokusnya dalam membedah, dalam review, dalam ngobrolin komik itu sesuai dengan apa yang kita suka, spektrum kita sih sebenarnya ke arah sana. Jadi nggak dipaksain, yang bukan bacaan itu nggak dibahas gitu. Nah jadi buatku pribadi
selain sudah berjalan di ruang ngobrol ya, penting untuk reviewer itu memahami kapasitas dirinya sendiri sebelum masuk ke produk atau cerita atau komik yang pengen dia bahas, pengen dia review dan menyampaikan ke publik. Karena bisa jadi kalau spektrumnya nggak sama, misal Daris itu shoujo, dia komik-komik shoujo itu suka cewek ya, cewek itu suka dia, tapi dia tuh bukan nggak terlalu suka horor, bukan penonton film horor, takut, dia penakut sekali orangnya. Memang direkam kan? Oke, jadi dia jadi spektrum atas bukan hanya pengalaman ya, atau bukan melulu pengalaman, tapi bacaannya dia terhadap hal-hal horor, obrolannya dia terhadap hal-hal horor bersama orang lain itu mungkin nggak sebanyak aku. Sehingga pada saat ngobrolin komik lokal yang bermuatan horor, ada cross reference untuk ngebahas hal-hal oh ini sama kayak yang misalnya kayak gitu, sehingga penonton itu cukup bisa menemukan relatability-nya, relate atau enggaknya dari kupasan kita terhadap produk itu sendiri, cerita itu sendiri. Gitu sih Mbak Subang. Ini nanti Mas Rangka akan lebih detail lagi, paling detail nanti Mas Tera. Ini bohong ya, saya yang paling junior sini. Kalau dari saya kan mungkin lebih banyak dari mata pembaca ya, yang melihat review dari ruang ngobrol, dari lain-lain. Jadi apa sih review komik itu sebenarnya kalau menurut Mas Rangka? Kalau dari saya jujur tipe pembaca yang akan menonton review atau membaca review setelah saya membaca buku komiknya itu sendiri. Jadi bagi saya review itu adalah untuk melihat sudut pandang dari mata orang lain. Katakanlah kalau Mas Bagas review suatu komik, saya akan melihat, saya tonton videonya, apakah Mas Bagas punya pendapat yang sama atau yang berbeda. Nah, tapi mungkin terkadang saya juga akan menonton reviewnya duluan. Kalau misal kepada komik-komik yang menurut saya kurang tertarik nih, jadi saya mau ke review dulu, karena kan membaca komik itu perlu waktu ya. Jadi saya tonton dulu, kalau misalnya reviewer bisa membuat saya tertarik, saya akan mempertimbangkan untuk membaca komiknya. Jadi menurutku saya penting sekali untuk reviewer itu memperlihatkan sudut pandangnya sendiri, karena kalau dari saya reviewer itu termasuk kayak jodoh-jodohan, seleranya reviewer dan seleranya saya mungkin ada yang sama, mungkin ada yang beda, seperti itu sih. Mungkin Mbak Tira mau pasti menambahkan ya. Tugasnya itu dikasih tugas. Kalau ya tadi nambahin juga, ya nggak detail lah Mas tugas. Biasa aja. Saya paling junior juga di sini. Saya nggak pernah mereview. Jadi terima kasih Mas Siva, Apik dan teman-teman Smatu. Mohon maaf saya terlambat. Kalau menurut saya review itu ya dari kata review ya, melihat ulang gitu kan. Tapi melihat ulang itu untuk si reviewnya sendiri, melihat ulang. Kemarin kayaknya saya suka deh baca komik ini misalnya. Dan saya mau lihat ulang deh. Nah, lihat ulang ini sambil kemudian tidak hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain, karena dia harus bukan harus sih, dia akan menyampaikan itu untuk tujuan tertentu, untuk tujuan bisa macam-macam. Tapi review ini kayak lihat ulang kan. Kalau kita ngulas nanti ulasan kayak gitu ya, mengulas. Terus tadi apa review? Ada elemen-elemen khusus gitu. Kalau menurut saya kalau mau kita ngomongin komik ya kita harus tahu elemen komik. Elemen komik apa aja sih? Ya paling gampang itu kan ya kata gambar dengan kata gambar dalam artian gabung ya. Di bahasa Inggris mungkin belum bagus, nggak tahu udah bagus atau belum, tapi ada kata image text sama image text yang memang gabung kan. Jadi bisa image text gitu. Dan image text itu kayak nomatomnya itu image text gitu. Atau kemudian ada image yang benar-benar dia dibaca sebagai teks, atau teks dia digambar seperti image. Nah, itu dan bagaimana komposisinya, bagaimana menatanya, saya itu yang kemudian bisa dibaca, bisa diungkapkan sebagai bahan-bahan mereview komik. Itu sih kalau tidak ada seperti itu, jadi nggak betul. Iya, makanya gitu. Jadi yang disampaikan Mas Bagas tadi, mereview ya memang harus kita suka, gitu kan. Tapi bisa juga kita review karena nggak suka.
supaya orang lain nggak terjebak gitu ya. Banyak pernah ada review komik ini jelek banget gitu kan. Nah tapi ngomong-ngomong katanya kalau review ya jangan berdasarkan like dan dislike saja gitu kan, tapi juga mungkin harus ada tujuan mulia tanda kutip ya, yang kemudian kita ngapain. Ada yang kemudian setiap hari review untuk dapatkan view, ini nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa, ini kan dia harus ngulas semua, tapi jangan like dan dislike kan, kemudian nggak ngomongin apapun yang bagus dari karya. Memang ada karya yang jelek, tapi ngapain juga kemudian review karya jelek. Itu dari saya. Oh iya, ini menarik sekali ya Pak. Soalnya tadi ada beberapa kata kunci yang saya tangkap. Pertama soal, nanti kita akan bicarakan juga mungkin soal do and don'ts, karena tadi udah disinggung sedikit ya, ada nggak sih yang boleh dan nggak boleh gitu, yang harus diwaspadai ketika seorang pembaca itu mau mengulas komik, mereview. Tapi saya confirm dulu, tadi Pak Tera menyebutkan review komik dan mengulas komik itu sama atau beda ya? Kalau soal istilah ini bisa panjang bahasa kita. Kalau bahasa Indonesia review kan seringnya disebut ulasan ya. Kalau dia nulis review pakai RIVIU gitu ya. Tapi menurut saya yang paling dekat mungkin ulasan. Mungkin anggaplah sama. Nah sebelum ngomongin soal do and don'ts, sebenarnya saya mau tanya nih, kebetulan saya dibanding di komunitas komik, saya lebih aktifnya lagi di komunitas sastra anak, perbukuan anak. Nah di perbukuan anak itu sempat ada obrolan apa sih bedanya ulasan buku dan kritik. Jadi kritik mengulas buku dan mengkritik buku atau mengkritik sastra gitu. Nah sewaktu dalam diskusi itu disimpulkan mungkin ini simpelnya gitu ya, kalau mengulas itu hal-hal yang mungkin sifatnya sangat personal, terus habis itu pengalaman baca yang lebih banyak menitik beratkan pada mungkin craftsmanship itu dari si penulis. Sementara kalau kita ngomongin soal kritik sastra, kita ngomongin soal kedalaman analisis, kita menganalisis konteks sosialnya gitu. Bisa nggak sih misalnya mengulas komik atau mengkritik komik juga dibawa ke arahnya serupa, perlu atau tidak menurut Mas Bagas, Mas Lantas dan Pak Tera? Sejauh mana sih atau begini, mungkin pertanyaannya juga adalah mengulas komik yang ulasan komik yang berbobot dan menarik itu ulasan komik yang seperti apa? Nanti kalau ada yang kurang-kurang kan saya tambah, tapi sementara pertanyaannya Mbak Silva ini ya, kritik gitu ya. Memang kritik ini kan berat ya, kadang-kadang kritik itu identiknya dengan sesuatu yang jelek, yang salah. Kritik plus yang dikritik marah. Kita dulu mungkin teman-teman ngalami ada masanya kritikus yang sering nulis itu rasanya bernama gitu. Dan ketika namanya komikus disebut oleh si kritikus, langsung waduh kena aku ya. Terus pada kelimpungan gitu. Padahal saya tuh keren juga nih disebut, sampai disebut bahkan dimuat di surat kabar dengan Mas Manto ya. Tapi kemudian pada nggak suka karena memang isinya tajam bagaimana. Dan kalau menurut saya terus terang nggak pernah melakukan suatu review yang sah gitu ya untuk media apapun, mungkin untuk tulisan di Facebook, tapi bagi saya itu mungkin bukan review yang valid. Nah, yang saya lakukan lebih kepada komik studies atau kajian komik, dan di situ tapi saya nggak mau itu terlalu teoritis ya di sini di forum kali ini. Tapi untuk dibandingkan mungkin ada kemiripan. Misalnya di situ ada tahap yang disebut hasil penelitian, dan di hasil ini kita baru mendeskripsikan. Nah, deskripsi ini juga harus lengkap menurut saya. Kita harus nyebutin pembuatnya, judulnya, tahunnya, tahun terbitnya, ini versi yang apa nih kan? Kita pernah dapat judul Maison Ikoku, mungkin teman-teman ini biar nyambung ya, biar kelihatan ibu ya. Maison Ikoku gimana bacanya ini? Maison Ikoku ya? Itu kan bukunya manga ya, kecil ya. Tapi kalau diterbitin di Amerika ya dia diterbitin sebesar komik US ya. Dan yang dia pegang itu adalah versinya US, kemudian dijelaskan sebagai komik US, itu bagaimana gitu kan. Makanya harus paham benar gitu kan. Itu baru deskripsi ini gitu kan. Deskripsi itu kemudian kita ngomongin nyebutnya kayak kita statement ulang yang kemudian kita tahu soal komik ini, dan tadi yang disampaikan Mbak Silva konteksnya apa nih.
kenapa konteksnya diterbitkan ke US? Kapan terbitnya ini? Ternyata komik yang lain misalnya yang saya baca itu Barefoot Gen. Ini komiknya diterbitkan baru kemarin, belum lama kan 2-3 tahun yang lalu kan. Tapi ternyata itu kejadiannya udah lama dan sebenarnya terbit di Jepang udah tahun mungkin 60-an atau berapa gitu ya. Itu kan harus dikontekskan kan. Dia harus tahu itu. Kemudian kalau masuk ke kritik, dia harus punya argumentasi. Kalau dalam penelitian dia harus punya teori. Kalau argumentasinya itu kemudian sebagai pembaca, sebagai pembuat komik yang umumnya juga mereview komik, nah itu kan akan lebih punya pegangan gitu ya. Bagaimana kemudian dengan ketika ada kritik kepada komik, kemudian yang dikritik misalnya Mas Manto gitu kan, misalnya gitu, dikritik oleh saya, terus kemudian dia membalas, coba bikin komik dulu lah. Itu saya sarankan kepada teman-teman komikus, jangan, itu nggak bagus membalas kritikan dengan seperti itu. Pengkritik komik nggak harus bisa bikin komik, tapi dia harus tahu komik, itu yang penting. Nah, di situ kemudian yang saya pelajari dari kampus adalah oleh Pak Guru Besar Sejarah Seni Pak Agus Burhan, itu kita harus punya pegangan yang benar-benar nyebutnya apa sih? Beliau sering nyebutnya itu konosesif gitu ya. Konosesif. Jadi kalau kita membahas manga, sesuka-sukanya kita membahas manga, kita harus tahu manga itu apa kan? Kita susah kalau nggak tahu kan ya. Kemudian pendengar, penonton, reviewer juga nggak akan tahu. Nah, kemudian kembali tadi ke kritik, apa yang harus kita lakukan supaya kritiknya betul? Kita punya argumentasi, punya pegangan, punya tadi keahlian di situ. Meskipun kita tidak bisa membuat komik, tapi kita tahu sejarah komik ini, tahu detail. Dan menurut saya sebelum melakukan kritik, pelajari itu. Dan tadi apa? Craftsmanship ya. Nah, menurut saya yang saya pelajari kemudian banyak kajian komik, tapi kemudian dalam kajian komik itu banyak yang nggak bahas komiknya, tapi bahas cerita. Komik yang Mas Manto yang paling kelihatan. Komik apa itu misalnya seni rupa itu ya, sekolah seni rupa gitu. Kemudian dibahasnya adalah sekolah seni rupa. Sekolah seni rupa itu orangnya nakal-nakal gini lah. Kapan bahas komiknya? Dia lupa gitu kan. Nah, kenapa? Harusnya kan bahasnya adalah di sini disampaikan penggambaran tokoh-tokoh yang kemudian dilihatin nakal. Dilihatin nakal bagaimana? Oh, ada sekuensi, ada gambar-gambar yang menunjukkan bahwa dia melakukan perbuatan-perbuatan nakal. Nah, itu menurut saya baru kajian komik atau baru review komik. Kalau cuma ngomong yang SMS itu nakal-nakal, ini denger-denger dari kan itu udah nggak ngomong komik lagi. Itu menurut saya seperti itu. Jadi craftsmanship atau tadi apa kalau dibandingkan sama Pak Silva, sastra. Menurut saya sastra juga sama. Saya bukan orang sastra, mungkin teman-teman yang dari sastra tahu. Mas Sujiko itu mungkin akan tahu bahwa kritik sastra juga harus ngomongin sastra, nggak cuma ngomongin tulisan salah, enggak. Sastra akan punya kedalaman atau elemen-elemen lain gitu kan. Dan menurut saya kalau ngomongin komik harus ngomongin craftsmanship di mana? Di menggambar, di bercerita. Dan menurut saya gambar dan cerita ini nggak bisa dipisahkan. Gambar dan teknik nggak bisa dipisahkan. Oh, gambarmu bagus tapi ceritanya jelek. Menurut saya itu pujian untuk gambar berarti kan. Ketika ada teman-teman yang lain, wah gambarnya bagus kok, nggak apa-apa, kamu baca aja meskipun gambarnya jelek. Nah, itu pujian untuk cerita, bukan pujian untuk komiknya gitu kan. Jadi menurut saya komik yang baik, meskipun itu nggak banyak gitu. Enak jadi ya, nggak maksudnya gini, nggak banyak yang ngomongin gitu kan. Komik yang baik itu ya gambar dan ceritanya itu, gambarnya itu yang bikin ceritanya jadi bagus gitu. Itu adalah komik yang baik ya, itu teks dan gambar, bahkan nggak pakai teks pun bisa gitu. Nah, dan dari situ membahas, review, pengulas, pengkritik itu harus bisa ngomongin itu. Kalau enggak dia akan cuma jadi pembahas atau pengulas cerita, atau pengulas gambar, atau pengulas produk, atau pengulas ekonomi. Ada kan yang kemudian ini laris banget loh, ini bagus banget nih dijualnya di pengajian. Nah, itu ngomongin ekonomi ya kan, nggak ngomongin komik lagi, meskipun nyambung dengan komik. Menurut saya gitu sih. Jadi memang craftsmanship perlu. Dan tadi kembali ke yang pertanyaan utama, kita harus tahu craftsmanship-nya suatu bidang itu ada di mana saja kan, sehingga kita bisa membahas itu untuk disampaikan ke yang kita sasar. Itu dari saya. Habis dengerin Mas Tera saya agak aduh ini ngomongnya apa.
Jujur, saya agak bukan jarang lagi sih, kayaknya nggak pernah melihat kritik sastra ya. Ya mungkin sekali dua kali lah, tapi sangat jarang. Saya lebih suka nonton review karena lebih dekat ke saya ilmunya juga. Bukan maksudnya merendahkan ya, Mas Bagas. Kalau dari melihat review kan kita melempar argumen, melempar opini. Menurut saya yang mereview itu harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan, apa yang dituliskan olehnya. Itu yang penting. Terus tadi mau ngomongin apa ya? Apa saja pertanyaannya tadi, kayaknya bukan cuma satu deh. Tadi mungkin yang menarik juga yang disebutkan, karena tadi ada hubungannya ya. Mungkin saya sambil lanjutin dari Pak Tera tadi membicarakan soal orang tuh kalau mau mengulas komik, kita mungkin bukan pembuat komik gitu, membaca komik, tapi kita harus memahami komik gitu kan. Tapi tidak semua orang belajar komik. Nah kalau dari Mas Langka sendiri, gimana sih memahami? Kita harus tahu komik tuh gimana maksudnya? Kalau Mas Langka memahami seperti apa? Mungkin punya pendapat yang berbeda juga boleh banget. Kayaknya sama aja sih pendapatnya. Tadi Mas Pak Tera nyebutin kita harus mengenal apa itu komik sendiri kan. Ya saya sependapat sih ya. Saya kayaknya topik ini kurang menguasai. Oke, mungkin nanti Mas Langka tuh ngasih isi pikiran Mas Langka, pengalaman Mas Langka tuh dibaca komik lokal itu sebagai pembaca tuh kayak gimana? Mungkin kesana nanti. Tapi setelah Mas Tera menyampaikan banyak hal tentang sebaiknya mengulas komik itu seperti apa, ada teknis-teknis tadi yang disebutkan Mas Tera, kayaknya konten review Romo tidak termasuk itu, jadi kayaknya kita nggak melanjutkan. Jadi benar, cuman yang Mbak Zulfa tadi sampaikan juga benar bahwa yang punya privilege, bukan hanya privilege, skill untuk memahami komik se-expert beliau itu memang nggak banyak. Sehingga sekarang fenomenanya yang terjadi adalah, termasuk Ruang Ngobrol ya, adalah siapapun bisa mengutarakan apapun kan gitu. Kalau kita konteksnya tentang komik ya berarti beli komik sesimpel beli komik terus dibaca terus nulis di Facebook, lama-lama dapat respon segala macam, terus bergejolak, terus nulis lagi dan ini berlaku untuk banyak hal ya. Selain komik ada film dan makanan dan lain-lain gitu. Nah nanti kemudian kalau misalnya udah bikin katakanlah channel YouTube itu, ya udah ngomong soal, misalnya Mas Langka nih banyak baca komik terus kemudian bikin channel YouTube sendiri atau entah itu di TikTok entah apa, pokoknya berbasis video gitu terus ngomongin soal komik, ya udah ala Mas Langka gitu. Begitu juga dengan Mas Tera misalnya sebagai praktisi, sebagai pengajar gitu, ngomongin komik sesuai dengan apa yang dikuasai, skillnya, expertise-nya seperti apa gitu. Nah, kalau pertanyaannya misalnya masih ke yang berbobot itu seperti apa, ya sekali lagi tergantung si reviewernya ya, tergantung reviewernya kan mengerti atau enggak. Ada konten review komik Indonesia yang bahkan, sorry kalau aku sebut bahkan, tapi ini secara teknis seperti yang Mas Tera tadi sampaikan bahwa panelnya harusnya nggak gini, harusnya gini segala macam gitu. Nah, ada yang seperti itu, dan kalau memang mereka sukanya seperti itu dan kita sebagai penonton misalnya nggak suka, kenapa sih bahas sampai ke sedalam itu gitu? Itu ya sah-sah aja, karena reviewer film kalau harus ngerti shot, scene, take, angle, pergerakan kamera, panning, move segala macam kan, kalau bukan praktisi film juga sulit sebenarnya sih kayak gitu. Nah, ada keunggulan bagi kreator, pelaku yang kemudian membuka ruang diskusi lewat review. Itu ada keunggulan juga bahwa dia ngerti nih. Nah, cuman kalau bicara tadi Mas Tera bilang kan jangan cuma jelek dan bagusnya. Ini jelek nih, ini enggak, tapi ada elemen apa sih di balik ini segala macam, apa story-nya apa segala macam gitu.
Nah itu jadi kalau yang berbobot review berbobot tuh jelas sulit sih ya jawabannya, karena kembali lagi ke reviewernya masing-masing. Nah ruang ngobrol tadi aku udah bilang tentang spektrum, kayak karyanya Mato yang paling baru di waktu ini ya Mat ya, itu aku nggak nge-review, yang nge-review Jojo sama si Daris, karena spektrumnya bukan termasuk kerjaanku. Kalau itu masuk ke reviewku, kalau soal panel adegan sekarang Mato mah udah expert, udah benar-benar komikus matang gitu, nggak perlu ditanyain lagi. Tapi kalau soal ceritanya, kebetulan aku penggemar time travel, teorinya segala macam, tapi yang disajikan sama Mato kan bukan time travel yang ada di siniku, sehingga kalau aku mau ngomong ini kayaknya enggak deh, karena itu tentang time travel dan drama gitu. Itu silakan dibeli komik Mato gitu. Jadi setelah tadi berbobot atau enggak, terus yang dari Mas Tera tadi adalah mengetahui tentang komik gitu. Sebaiknya sih iya, supaya kita jadi lebih tahu bahwa komik lokal itu setidaknya paling enggak kreatornya ada siapa aja sih, kreatornya tuh udah berkarya di mana sih, udah pernah keluar di mana. Tapi aku belum pernah baca komiknya tapi tahu. Nah itu penting karena mau nggak mau reviewer komik itu harusnya sih nyangkut ke pembicaraan atau obrolan tentang kreatornya ini sendiri ya gitu. Jadi kalau misalnya kayaknya kita enak ngambil contohnya Mato ya, karena ada di sini gitu. Jadi buatku salah satu karya masterpiece-nya Mato itu menurutku malah satu SR6. Menurut Mato mungkin itu ya karya pertama yang sebagai karya pertama aja, tapi satu SR6 itu membekas. Pertama aku punya bukan cukup banyak, tapi beberapa teman yang cukup dekat itu sekolahnya di SMSR Jogja, dan aku pernah masuk SMSR Jogja, jadi ngerti gitu kayak gimana. Dan ini Mato menceritakan premisnya adalah kelas yang tidak pernah ada sebenarnya ya di situ, dan ini kan menarik gitu. Guyonannya relate pada zamannya gitu, terus kemudian style gambar atau secara visual udah matang, secara penceritaan juga udah oke gitu. Jadi menurutku sih aku senang itu. Tapi komik lainnya kayak misalnya Emperor Crown itu Mato bikin fight fantasi action gitu, menurutku ini kayaknya bukan Mato deh gitu. Kalau aku ngelihatnya sih kayak gitu. Nah sehingga pada saat ngeluarin habis itu 5 menit sebelum tayang sama Oktober Rimbing, terus habis itu di waktu ini yang komiknya Mato sendiri, gua rasa emang Mato itu kuatnya di drama drama kehidupan gitu. Sehingga menurutku itu komik-komik yang emang jalurnya si kreator ini gitu. Sehingga pada saat ngomongin itu bisa lebih dalam nyampein ke apa yang mau kita utarakan tentang karya itu, tapi mengikat pembicaraan atau obrolan atau vibes-nya dengan si kreatornya itu sendiri gitu. Jadi harus ngerti. Reviewer film juga seperti itu kan, sutradaranya siapa, oh ini seringnya bikin kayak gini, aktornya, terus produsernya, segala macam, rumah produksinya gitu. Jadi menurutku itu menarik. Nah expertise-ku mungkin lebih banyak ke arah sana, karena kalau bicara soal teknis, aku juga kreator komik gitu, belum bisa ngiklan komik apa yang harus kalian milih. Tapi aku nggak bisa kan ngomong kayak Mas Tera yang memang pengajar, praktisi gitu. Tapi penting sekali lebih, terutama sih kalau ruang ngobrol itu lebih ngasih tahu ke publik bahwa ada komik bagus loh gitu. Ada komik bagus, bisa dapetinnya di mana. Nah itu gimana kalau komiknya jelek, katakanlah jelek itu sekali lagi subjektif ya gitu, suka nggak suka juga sangat subjektif gitu. Tapi kalau misalnya komiknya menurut kamu di ruang ngobrol jelek, tapi komik ini penting untuk ada di Indonesia misalnya, nah itu yang kemudian kita dorongnya itunya gitu. Nah, jadi kalau mau beli mah silahkan cek sendiri, cari sendiri lah kalau mau beli di mana. Tapi menurut kami komik ini penting untuk ada di Indonesia. Kenapa? Karena ini itu kira-kira. Maka mau nambahin lagi? Jadi bisa dibilang sebenarnya yang namanya mengulas itu nanti bentuknya bisa macam-macam juga, bergantung sekali dengan expertise dari si pembaca itu ya. Latar belakang si pembaca itu akan sangat mempengaruhi, ya latar belakang reviewnya akan sangat mempengaruhi produk dalam bentuk sulasan itu. Dan juga tadi menarik, aku rasa yang disebutkan oleh Mas Bagas
Bagas bahwa tadi kalau misalnya dalam konteksnya Pak Tera bilang kita harus memahami komik seluk-beluknya mungkin dengan ekspertisnya Pak Tera. Mas Bagas juga bilang kita juga perlu memahami apa ya konteks dari si pengkarya itu ya, karena pasti itu akan memberikan suatu pandangan bagi karya itu, posisinya si karya itu ada di mana gitu. Nah, yang tadi sebenarnya saya juga ini nih pengen lanjutin obrolan berikutnya soal misalnya itu bagus gitu. Nah, apa nih? Kita masuknya ke do and don'ts. Ada nggak sih gitu hal-hal yang harus di cautions gitu sebagai seorang pengulas, kita harusnya jangan gini loh, kita hindari melakukan ini. Ada nggak sih kalau dari duluan nih gantian. Kalau mereview, menurut saya yang paling penting adalah alasan. Jadi kalau nge-review doang, ini komiknya bagus, gambarnya bagus, ceritanya jelek, kan kelihatannya biasa. Mungkin saya ambil contoh komiknya Hati Namo, karyanya Mas Brian. Kalau saya bilang komik ini berhasil memaksimalkan potensi dari webtoon yang dengan format scroll yang ruang kanan kirinya terbatas menjadi semaksimal mungkin dengan teks yang sangat menarik dan penceritaan yang sangat menarik. Itu kan beda, kesannya beda ya. Tapi kan itu untuk ditulis mungkin enak, tapi kalau diomongin mungkin kurang, impresinya agak datar. Nah, kalau mungkin kalau saya ngomong, saya bilang ini gambarnya bagus. Kalau buat webtoon di scroll kayak gini enak bacanya, terus teks-teksnya itu berhasil mengisi ya kan. Itu jadi yang kedua jadi fokusnya adalah cara penyampaiannya, kata-kata yang dipilih gitu kan. Lalu style menyampaikannya kan juga akan berbeda kalau dalam konteks video dengan sendiri dengan pas berdua. Kalau sendiri kan mungkin lebih kayak dijelasin sama orang. Sedang kalau berdua, kalau saya misalnya nonton kontennya Ruang Obrol, itu saya kayak lagi di tengah-tengah obrolan. Lalu untuk yang don'ts, tentu kan kalau ngomongin komik ada yang bagusnya, ada yang jeleknya. Nah, seperti tadi pemilihan kata-katanya akan berbeda kalau saya ngomongin ini ceritanya jelek, ini ceritanya sampah, ini cerita sampah, bla 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 bla, komikusnya itu kan akan memberikan impresi yang berbeda ya. Jadi ngomongin jeleknya itu bisa dari sisi positif, negatif, bisa dengan omongan yang positif. Kalau positif itu misal ini komiknya sebenarnya bisa lebih ditingkatkan lagi ceritanya dengan bla 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 bla. Menurut saya seperti itu sih. Tapi itu kan kembali lagi ke style reviewernya. Ada yang reviewernya suka gamblang, ada yang suka lebih nyantai, dan itu tergantung juga dengan apa yang mau dituju. Biasanya kan kalau penonton kadang ada yang suka reviewer yang nyeblak-nyeblak gitu sih. Mungkin itu dulu kayaknya. Mas Bagas apa Pak Tera dulu? Oh iya. Enggak. Ini kan subjektif sekali ya untuk review itu, apapun itu kan sangat seharusnya sih mementingkan subjektivitas reviewer ya, sehingga membuat penonton konsumen itu memilih mana yang mereka suka gitu. Nah, do and don'ts-nya kalau di Ruang Ngobrol tuh kayaknya sepakat sih bahwa memang bahasa Jawanya nggak nyacat, artinya muatannya itu bukan muatan nyacat, bukan muatan apa ya, nyacat itu apa sih? Roasting, menjelek-jelekkan saja gitu, artinya muatannya gitu. Nah, seringkali di Ruang Ngobrol itu lebih khususnya aku sama Daris itu akan saling bertanya bahwa ada nggak yang bisa kita sampaikan
untuk review untuk produk ini. Kalau aku sih nggak cocok mas, misalnya dari situ. Atau sebaliknya, aku nggak cocok Riz gitu. Tapi ada nggak mas? Meskipun nggak cocok, tapi ada nggak? Ada. Aku punya bahasanya keresahan. Kalau Mas Kurnia nggak cocok nih pakai kata keresahan. Karena Mas Kurnia bilang, mosok ngajak penonton ikut resah gitu. Nggak gitu, nggak cocok dia. Tapi nggak apa, itu guyonnya aja. Tapi maksudku adalah ada yang mau dibicarakan dari produk ini, dari komik ini, dari karya ini, meskipun aku nggak suka, nggak cocok. Misal nih do and don'ts-nya misalnya, contoh nyatanya ya, kayak komiknya Mas Muji proposal untuk presiden itu ada di Kuratoru, silahkan cek. Jualan terus ya, ekonomi terus aku mas, gitu mas. Jadi sekilas secara gambar aku nggak cocok. Nggak cocoknya bukan karena jelek ya gambarnya Mas Muji. Katakanlah itu kayak komik sosial, Benny Mitchell segala macam. Kira-kira seperti itu lah. Secara visual memang bukan tier level atas, terus kemudian memanjakan mata gitu, tapi karakternya Mas Muji itu ya memang kayak gitu. Dan beliau itu veteran komik sebenarnya, udah diliput Kompas segala macam. Jadi pada saat baca proposal untuk presiden itu isinya 4 chapter, 4 karakter, 4 cerita, 1 tujuan. Ini isi kepala yang luar biasa bagus. Begitu aku baca, oh gila sih ini, aku nggak cocok dengan komiknya. Tapi aku pengen ngomongin gitu. Karena yang bisa bikin kayak gini nggak banyak gitu. Terus ada nih karyanya teman-teman Forte juga kasih gitu. Aku bukan penggemar cerita komik kompilasi, apalagi yang urusan hati. Daris tuh yang suka romance makanya nggak bisa. Aku nggak suka, tapi begitu aku baca, oh ini kekuatan utamanya tuh ada arahnya, ada benang merah yang sangat kuat. Nah ini yang buatku penting untuk kompilasi itu punya arah dan tujuan yang jelas, bukan cuman Mas Langkah, aku sama Mas Tera ngomik yuk, oh ya udah ngomik, ya udah karya terpisah aja tapi disatuin. Nah aku nggak setuju kayak gitu. Yang setuju pasti ada dan nggak apa. Tapi kemudian yang menjadi do and don'ts-nya di ruang ngobrol adalah itu, nggak cuman nyacatnya, nggak cuma roastingnya, tapi apa nih muatan keresahan yang bisa kita sampaikan yang mungkin akan resonansinya nyampe atau dapat dari penonton. Terbukti proposal untuk presiden itu ya laris banget di Kuratoru, di tempat jualan kita di Kuratoru gitu. Jadi emang buatku sama Daris itu, terutama buat kami di ruang ngobrol ya, bahwa review yang baik itu akan membuat orang jadi tertarik beli atau memutuskan untuk tidak beli karena emang benar, misalnya si Bagas aku nih sekarangnya kayak Bagas dan Bagas nggak cocok, berarti aku nggak beli gitu. Aku seleranya kayak Daris cocok, berarti aku beli kayak gitu. Jadi kita semua punya aku nggak mau nyebut pengikut ya, tapi punya orang-orang yang kemudian spektrumnya sama, resonansi pemikirannya sama, yang kemudian itu membuat ya akhirnya karya itu ketemu pembaca yang tepat gitu sih. Do and don'ts-nya lebih bukan point to point, tapi lebih gaya jangan nyacat lah gitu. Harus ada yang bisa kamu sampaikan, bukan soal positif negatif, tapi harus ada obrolan yang bisa kamu sampaikan yang menurutmu harus diobrolin gitu. Do-nya itu, don'ts-nya jangan nyacat. Itu sih. Thank you. Dusin. Gak banyak. Ya tadi saya mau kritis yang awal tadi ya, takutnya itu dikira sok-sok gimana saya. Wah, ngobrol nggak pernah. Sebenarnya pernah lah. Jadi yang saya maksud dengan keahlian itu ya masing-masing ya. Jadi nggak kemudian harus pandai siapa gitu kan. Apa namanya, pembahas film tuh yang paling sering dikutip di Dr. Ebert tuh ya, Roger Ebert ya. Jadi maksudnya kita ini kan ngomonginnya kemarin saya diketik sama Mas Fajrul kan ekosistem komik gitu kan. Jadi saya ngomongnya ya komik gitu kan. Tapi bukan berarti nggak boleh ngomongin potongan dengan ekonomi, potongan dengan pariwisata, itu nggak boleh gitu kan. Iya, cuma sekali lagi kita mau apresiasi apa nih gitu. Kalau apresiasi komikus, ekosistem komik ya komiknya diomongin. Tadi ngomongin panel, ngomongin cerita, ngomongin gambarnya itu harus.
sih penting karena kemudian dia akan membawa ke cerita ya, cerita yang kemudian membuat orang tertarik, membuat Mas Bagas senang, Mas Langkah senang, dan itu bisa kemudian dikembalikan jadi review gitu kan. Jadi memang itu harus dijelasin. Kelemahan yang kadang-kadang orang nggak bisa jelasin itu. Aku seneng banget nih, gitu kan. Kenapa ya? Apa ya? Kalau dia kemudian belum tahu apa-apa dah ngomong aja kan takutnya yang diomongin salah. Di sininya seneng, di hatinya seneng, di pikirannya dia seneng, cocok, tapi kemudian dia ngomong apa nih? Itu kan kemudian kenapa dia harus tahu, kenapa harus dia mempelajari itu kan karena tadi itu supaya yang diomongkan tuh resonansinya dapat istilahnya Mas. Dan ke situ. Terus saya tuh kan keahliannya di situ. Selevel apapun menurut saya nggak masalah, levelnya macam-macam gitu kan, ada yang ahli, ada yang masih biasa, masih belajar, bahkan yang kemudian teman-teman SD atau tingkat SD kemudian oleh guru diajak untuk mereview pun itu ada, gitu kan. Sekarang sudah mulai belajar seperti itu anak-anak, itu kan menurut saya bagus banget. Dan soal do's and don'ts itu saya cocok banget dengan Mas Bagas. Kalau teman-teman yang saya dapat istilahnya dari teman-teman LSM ya, jadi istilahnya asset based research gitu kan, kalau ngomongin riset. Nah itu saya terapkan kemudian ketika ditanyain soal ini bagusnya komik saya karena itu menurut saya yang salah satu yang do's ya, kita aset yang ada apa kan? Karena ada kemudian lawannya aset base apa ya, lupa saya sebutnya. Jadi kalau aset base itu kita membahas yang ada seadanya, yang tampak nggak tampak itu beda. Mas Idi kan, nah itu kan. Nah misalnya kan kalau kemudian ngomongin komiknya misalnya ya, ngomongin komiknya Mato ya, ada ini bagusnya nih kalau ada adegan Kamen Rider datang itu bagus lah, itu kan nggak ada, jangan dibahas, jangan diomongin, berarti kan itu mengada-ada. Atau kemudian kita harus membuat si komikus menggambar nambahin, itu kan menurut saya itu yang dus kalian dong saya. Jadi aset base apa yang ada di situ kita bahas. Kalau nggak ada ya kita tadi cari sampai ketemu ya, kemudian ini apa sih pentingnya, ini gambarnya nggak bagus, ceritanya nggak bagus, tapi dia penting karena kemudian dari sini ternyata nah tadi keahliannya muncul, keahlian masing-masing sedekat apapun dia dengan dunianya. Dia bukan komikus, dia bukan pembuat komik, dia bukan sekolah seni, dia bukan macam-macam, tapi dia kemudian nongkrongnya di Pratoru misalnya, dia bisa ngomongin. Ini penting karena kemudian tahu nggak Mato itu contohnya Mato, dia belajar komik dari orang ini. Nah, yang diomongin jadinya jadi ngomongin itu. Contohnya Mat Satrapi itu belajar komiknya dari kemarin saya lupa David B itu kan, dari David B itu kan. Itu kan kemudian mungkin orang nggak, kalau orang nggak tahu kan kemudian ini gayanya mirip banget nih sama David B itu kan. Terus yo ikut-ikut nih gayanya, padahal yang mau jadi belajar dari situ kan. Kalau nggak tahu kan jadi ada celah yang kemudian membuat orang terjerembab ya. Oh dia tuh ikut-ikut loh, dibahas, diulang-ulang, diresonansi bahwa dia ikut-ikut, padahal sebenarnya dia memang belajar. Dan tadi menurut Mas Bagas membahas kreator penting ya, sebut saya penting, tapi jangan pribadinya. Kreator punya periode, atau punya periode slice of life, bertumbuh dan nanti mungkin aku udah bosen nih, dia mungkin kreatornya bosen sampai apa kategorinya macam-macam ya, ada yang sudah muak sampai ada yang sudah mau sama sekali nggak mau menyentuh tema itu gitu kan, dan dia pindah ke yang lain, sedangkan pembacanya suka yang itu terus menuntut, dia kan jadi perkara juga kan pada itu. Nah dosnya apa ya, tadi itu sih mungkin nggak membahas pribadi yang kemudian dia tuh kan orangnya gini-gini itu malah gitu kan, jadi untuk tujuan yang lain mungkin nggak di review komik sih. Itu sih mungkin Mbak. Terima kasih sekali nih. Saya juga mau tanya nih, karena tadi kita udah bahas do's and don'ts. Sebagai kalau mungkin sebagai pembaca itu ya, misalnya ini mengulas komik, terus habis itu ternyata komik ini ulasan kita itu memberikan suatu dampak ya ke komik itu, entah itu komiknya sendiri laku ataupun tidak laku gitu. Kalau sebagai pengulas sendiri bagaimana sih memahami hal ini? Aduh ini tuh berisiko, atau mungkin pertanyaannya adalah posisinya mengulas komik dalam ekosistem. Nah kita masuk nih karena tadi juga sama di sini ya, pentingnya tuh apa sih, urgensinya ngulas komik itu
Dan mungkin tadi ada dampak-dampak tertentu kalau misalnya realnya ya seperti itu, mungkin bisa diceritakan kalau teman-teman bagaimana. Panjang ekosistem dampak ini. Kalau menurut saya gini, kembali ke tujuannya ya, tapi karena kita ngomongnya ekosistem komik berarti ya kita sementara itu dulu ya, nanti yang ekonomi, yang pariwisata akan nyambung ke bawah, tapi kita ngomongin komik dulu. Jadi menurut saya tadi kembali ke yang pertama banget, kritik itu tadi seperti yang disampaikan Mas Bagas juga, itu adalah seperti di ruang masa komik lokal itu membuat jembatan tuh ya. Jadi jembatan itu diciptakan dengan YouTube, diciptakan dengan tulisan, review di Facebook bahwa kemudian ini bagus, ini kurang, tapi ada yang di situ kemudian dia akan membuat tadi pembaca yang belum tahu jadi tahu. Jadi untuk mengenali, untuk kenalan lah informasi isinya apa. Tapi termasuk dari tadi jangan spoiler. Nah, jangan lupa saya jangan spoiler. Bagaimana kemudian kelihayan ngomong itu penting kan, atau nulis supaya nggak spoiler tapi tetap membuat ini kayak menarik gitu kan. Itu dan kemudian istilahnya apa ya? Kita bisa membahas bisa mana ya? Yang menjelek-jelek. Oh iya, membuat jembatan berarti kan orang jadi terinformasikan, kemudian cari tahu, gitu kan? Kemudian membeli, efeknya bagaimana. Jadi dan kemudian ketika ada kritik yang nggak cocok nih, tapi yang ngomong kan pernah bikin komik Mas. Jadi kan berarti masukannya bagus. Berarti besok kalau aku mau bikin Mas Matu misalnya yang dibahas kok malah yang SR16 sih. Mungkin memang orang-orang suka ya. Nah itu kan jadi juga ada feedbacknya ke pembuatnya, kreatornya sih. Kalau memang dikritik karya-karya yang bagus dan itu bisa, menurutku efeknya kita ngomongnya bagus-bagus saja. Kalau yang dan untuk pembahasannya sendiri menurut saya seperti ruang ngobrol sudah sampai pada tahap itu, kemudian dia akan digandeng oleh pihak-pihak yang memang perlu review. Yang dia mungkin nggak punya bidang itu, kemudian akan mengajak teman-teman ini, diajak ke launching lah, kalau film diajak ke premier film, kemudian nanti bikin tulisan ya, entah itu ada uangnya atau enggak, itu urusan nomor mereka masing-masing ya, tapi setidaknya dari situ kemudian kata-katanya itu jadi bisa gitu kan, bisa ngajak, maksudnya bisa beracun, bisa ngajak, dan untuk orang kemudian, ini penting, pendapatnya penting, dan pada akhirnya si reviewer ini juga ketika dia merasa diperhatikan sebagai reviewer, tentunya dia akan belajar. Dia nggak akan nyaman-nyaman aja terus dengan membahas yang dia tahu terus, kemudian akan terus belajar, dan menurut saya itu akan saling apa di ekosistem kan kembali simbiosis mutualisme itu kan ekosistem begitu Mbak Syukur. Mungkin barangkali mau duluan Udah gatel gitu. Jadi stance reviewer dalam ekonomi ya. Jadi kan kalau reviewer itu biasanya bakal ngomongin bagus jeleknya, sehingga yang nonton apakah akan tertarik atau enggak. Nah nanti kan yang seperti saya katakan tadi, pemilihan kata-kata, kalau Mas Pak Tera kelihayan ngomong, nah itu kan berarti kita harus bisa mengatakan bagus dan tidaknya agar kita bisa memancing orang untuk beli atau membuat orang mempertimbangkan untuk beli, tetapi tidak sampai ke orang tidak mau sama sekali beli dan malah mungkin ikutin ngerosting ya. Itu kan jangan sampai yang seperti itu. Lalu apa ya? Terus mungkin jadi tadi disebutkan efek kalau secara ekonomisnya praktikalnya kecil, bahwa kalau Mas Laki tadi bilang kalaupun kita nge-review kita nggak bicarakan soal pengalaman baca, jangan sampai kan terus sama sekali ya beli, maksudnya dia tetap terpancing pembaca itu untuk mengapresiasi komiknya gitu ya, bisa dibilang. Iya. Kalau dari saya sendiri kan, saya biasanya lihat review kan setelah baca. Jadi buat saya reviewer itu cuman jadi melihat sudut pandang lain. Tapi kalau untuk pembaca-pembaca yang suka menonton review dulu, maka
reviewer itu harus bisa menjadi seperti tadi penjembatan tentang seperti apa sih komik ini, gitu sih. Mas Bagus udah ngatur? Kalau di ruang ngobrol, review itu pentingnya kenapa harus ada review gitu ya. Terutama setelah ada Kuratoru, itu semua komik lokal yang dijual di Kuratoru itu pasti direview. Tujuannya supaya terbeli oleh teman-teman. Dengan begitu laporan ke kreatornya bagus, kami ulang lagi, beli lagi, dan begitu seterusnya, sehingga perekonomiannya dapat, kreator dan kreatorunya. Kemudian informasi tentang komik ini perlu dibaca atau bagus itu juga tersebar, gitu. Itu pentingnya itu. Yang penting orang tuh harus tahu dulu. Kalau misalnya komiknya nggak terlalu oke buat kami untuk direview di YouTube, maka keluar reviewnya dalam bentuk tayangan medsos, bukan di konten YouTube gitu. Nah, aku setuju yang Mas Tera bilang tadi bahwa aku juga kelupaan ya, mohon maaf, dons-nya tuh memang jangan spoiler, karena ini mungkin informasi ya mungkin sekedar info lewat aja bahwa di Indonesia tuh ada reviewer komik lokal yang kemudian dia justru dikontak sama kreatornya karena terlalu spoiler. Nanti orang jadi nggak beli, Mas, karena udah tahu semua isi komiknya dari reviewnya dia. Terus yang reviewernya juga bilang bahwa, lah terus aku harus gimana nge-reviewnya. Nah, ini mengacu ke Mas Tera tadi sampaikan adalah kelihayan kita untuk bicara, untuk delivery bahwa bisa kok ngomongin segala sesuatu itu kok tentang komik itu dari awal sampai akhir tapi nggak spoiler. Itu sebenarnya bisa, kecuali kalau emang menggebu-gebu banget, ya udah dengan terpaksa kasih di thumbnail atau di judul full spoiler, udah kayak gitu aja sebenarnya sih itu. Nah, jadi pentingnya review komik sebenarnya untuk ekosistem Mbak Zulfa dan teman-teman adalah ekosistem komik Indonesia kan terus-menerus bertumbuh ya, besar atau kecil, cepat atau lambat, itu setiap individu punya parameter dan indikator masing-masing, nggak bisa disamakan gitu. Untuk menuju ke industri luar biasa jauh menurutku, karena industri film Indonesia aja baru terasa mungkin ya 10-15 tahun terakhir lah gitu. Disebut industri karena semua yang ada di dalamnya bisa hidup dari situ gitu. Jadi kalau komik Indonesia ekosistemnya masih terus-menerus harus digedein, dan ini banyak pilar yang harus mengerjakan gitu. Sekuat apapun 1-2 channel YouTube untuk nge-review produk mah nggak akan berdampak sebegitu besar gitu. Butuh banyak yang harus dilakukan lagi, reviewer lagi, dan ngajunya kayak yang aku bilang dari awal, spektrum, bahwa misalnya nih ada komik yang kayak Mas Tera tadi bilang, loh kan tapi Mas Bagas nih kreator komik juga, berarti yang dia bicarakan tentang komikku atau komik ini valid, kemudian jadi feedback kayak gitu. Itu bisa sangat terjadi. Tapi bisa juga bahwa orang-orang, kalau aku begitu terus, Bagas atau dari situ begitu terus, atau Jojo atau Faisal begitu terus di ruang ngobrol untuk komik lokal, kemudian orang penonton tuh akan udahlah nggak usah beli komik yang ini karena mereka bilangnya gini terus. Nah, pentingnya spektrum adalah mengetahui bahwa oh ya, kalau Bagas ngomong A terhadap produk ini nggak usah didengerin karena emang dia nggak suka komik-komik kayak gitu. Jadi pentingnya reviewer yang sangat subjektif itu adalah begitu, untuk bisa didengarkan kalau emang cocok, kalau memang pas, kalau nggak pas ya nggak usah, diabaikan aja kayak gitu. Jadi penting sekali review itu untuk ekosistem komik Indonesia, komik lokal, karena sekecil apapun itu pasti berdampak untuk pertumbuhan. Entah sampai kapan kita sampai di titik yang sebenarnya kita harapkan untuk semuanya. Terima kasih sekali Mas Bagas, Mas Langkah, dan Pak Tera. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A nih. Tadi sudah
Nah, itu tadi teman-teman diskusi yang berlangsung Apik Speak volume 2 tentang apa dan bagaimana mereview komik lokal. Gimana Jo? Kamu kan duduk di depan tuh. Kalau ngomong-ngomong soal obrolan soal review komik lokal kan menarik karena selama ini kan aku biasa ngobrolnya dan melakukannya itu kan dalam konteks ruang ngobrol, dan itu juga yang Mas kamu jelaskan kan Mas di depan. Nah, menariknya kali ini kita juga bisa dapat sudut pandang dari pihak-pihak lain. Salah satunya dari ada Mas Langkah dan ada Pak Tera Bajiragosa selaku sebagai dosen. Nah, kalau buatku menariknya dari Pak Tera ini kan karena beliau adalah seorang dosen. Beliau ini punya istilahnya standar atau pakem review yang cukup bukan scientific, cukup sistematis dan kaya akan literatur. Betul, karena latar belakangnya akademisi ya. Oke. Dan membuatku juga pada saat di depan tuh, oh iya juga ya. Ya gitu. Karena salah satu yang sebenarnya menarik adalah meskipun nggak bisa diaplikasikan untuk semua reviewer komik Indonesia karena backgroundnya berbeda-beda, termasuk kita di ruang ngobrol gitu. Maksudku, Mas Tera ngomong emang harus paham komik. Iya. Nah, pahamnya tuh mungkin ada levelnya, ada tiernya, karena kayak Jojo nggak mungkin memahami panel to panel, yang sangat teknis seperti itu ya. Teknisnya psikologis panel itu seperti apa, sedangkan Mas Tera dan para praktisi atau pengajar desain dan komik mungkin desain di kafe lah gitu, itu pasti paham hal-hal kayak gitu, sound effect, terus balon dialog kayak gitu. Nah, itu kupikir ini sangat benar, sangat menarik, tapi kayaknya kalau cukup banyak reviewer harus paham ini kayaknya susah sih. Nah, tapi menariknya yang lain dari obrolan kemarin itu kan Mas, walaupun Pak Tera ngobrol seperti itu yang mana bagus dan benar juga, tapi kan kenyataan bahwa ada reviewer lain, salah satunya adalah Ruang Ngobrol yang kita lakukan sendiri, melakukan review dengan cara kita itu kan juga sebenarnya oke juga kan, tidak salah juga, karena kita memang di Ruang Ngobrol itu fokus reviewnya kan bukan hal-hal yang teknis kan, tapi lebih soal gimana ceritanya, terus gimana kemudian mungkin packagingnya juga diberikan dan lain-lain. Intinya kalau kita kan lebih ke pengalaman membaca kan sebenarnya. Ya, makanya kemarin aku juga bilang tentang impresi. Kalau di Ruang Ngobrol itu impresinya seperti apa, terus didukung dengan spektrum atau background dari reviewernya sendiri. Kalau tentang action fight mah aku bisa ngebongkar segala macam gitu. Tapi kalau di luar itu ya mungkin ada spektrum Daris, bahkan Nana sekalipun, ada Atika, ada Aski yang pernah juga gitu. Jadi memang lebih ke ini sih Jo, mungkin impresi itu kan bagaimana kita membuka dan menyajikannya. Tapi kemudian konten demi konten review komik Indonesia itu kayak lebih ke how this product, this title affect. Betul. Gitu loh. Jadi meninggalkan impresi ke kita. Iya, kita kemudian di ekosistem. Di ekosistem itu kayak gimana gitu. Misalnya ada komik yang aku nggak suka atau kamu nggak suka atau dari nggak suka, tapi kita harus ngomongin, tapi ini tuh harus ada di ekosistem gitu. Jadi memang suka nggak ada urusannya dengan bagus dan jelek ya, secara teknis nggak ada. Itu sih. Oke. Dan menarik juga sih kemarin ada obrolan soal do and don'ts. Karena kan mau bagaimanapun kita pengen ekosistem komik lokal ini kan terus terbangun. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang ada dari obrolan kemarin ya teman-teman, ada memang sesuatu yang kita rasa kurang atau kurang banget dari karya teman-teman komikus lokal yang ada di luar sana, ya tentu disampaikan dengan cara-cara yang baik pula gitu loh. Karena kita kan aku pribadi tuh bahkan Mas Bagas senang kemarin tuh karena harapannya setidaknya ya, walaupun tidak ada yang bikin medsos atau kanal YouTube review sendiri, setidaknya mereka masing-masing sebagai seorang pribadi tahulah harus nge-review apa aja biar yang baca makin banyak. Iya. Dan bersepakat di para panelis di depan itu bersepakat bahwa yang penting jangan nyacat. Betul. Apa itu? Ngerosting. Jangan hanya roasting. Nah, itu dia. Itu yang paling, itu don'ts-nya yang paling gede mungkin ya. Mungkin ke sana sih. Nah, di luar itu ya kembali lagi ke spektrum si reviewer. Yang menarik lagi, satu lagi aku baru ingat Mas Tera juga yang bilang bahwa
reviewer itu kemudian dinilai, disukai atau ditonton itu berdasarkan mungkin dalam tanda petik ini agak tricky tapi dalam tanda petiknya adalah kelihayan dalam menyampaikan. Karena ada yang jujur dan memang belak-belakan tapi mungkin menyakiti orang, mungkin menyakiti kreator. Karena kan harus betul-betul balance kan antara kelebihan dan kekurangan, tapi goalnya juga kita pengen orang itu membaca. Gitu. Membaca akhirnya kemarin aku sampaikan juga spektrum bahwa kalau Bagas yang ngomong mah aku sependapat karena aku juga suka fight nih, juga punya action misalnya kayak gitu, atau Daris atau Jojo gitu. Jadi pada saat Jojo bilang aku nggak suka komik ini, menurutku gini-gini, tapi bagusnya gini, cuman aku nggak suka. Terus orang-orang yang spektrumnya sama kayak kamu sepemikiran akan kayaknya aku nggak beli deh. Tapi orang lain akan aku nggak cocok sama Jojo selama ini, kayaknya aku harus beli. Betul. Dan ini juga Mas Bagas dan aku tuh pernah lakukan, aku bahkan pernah melakukan ini sama Nanas, gitu loh. Bukan ada satu karya yang aku tidak bisa enjoy. Tapi aku tahu ini bagus. Gitu. Jadi aku cuma memberikan istilahnya pengalaman bacaku seperti apa, Nanas yang kemudian banyak memaparkan dan aku kemudian nambahi. Gitu. Jadi kan memang harus fair kalau misal memang kita sadar kita nggak cocok atau nggak selera atau memang nggak suka aja, not our cup of tea, ya udah bilang aja. Oke sih, paling seputar itu. Jadi nanti mungkin sesi tanya jawabnya yang juga sebenarnya nggak kalah menarik sih, tapi itu akan jadi konten medsosnya Ruang Ngobrol, karena kalau dijadikan keseluruhan kesini, panjang banget. Ini aja udah hampir 1 jam kayaknya total gitu. Jadi uploadnya lama. Jadi itu. Oke teman-teman, itu aja dari aku sama Jojo yang memang hadir di sana dengan kapasitas yang berbeda, tapi kami semua dapat ilmu banyak ya. Dan ada satu quote menarik yang merupakan kutipan yang diambil oleh Mas Tera. Terkait review komik lokal, jika Anda pepatah masa lalu dari toko. Jika Anda puas, beritahu teman Anda. Jika Anda tidak puas, beritahu kami. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak cocok mah langsung ke kreatornya. Itu dia. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di konten-konten komik lokal berikutnya. Bye, thank you.